Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, khususan ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi syekhul muallif wa Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahhab wa jami'i ustadzina wa muallimina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Halaman 19 ya. Dan sunat yang di dalamnya setengahnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah sembahyang yang di dalamnya, di dalam sembahyang maksudnya setengahnya, sebagiannya yang pertama yaitu mengangkat dua tangan pada 4 tempat tersebut. Seperti kemarin sudah dijelaskan, sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram 1, ketika hendak ruku 1, bangun dari ruku 2, bangun dari rakaat kedua atau bangun dari tasyahud awal. Hanya pada 4 itu disunahkan mengangkat kedua tangan setinggi pundak. 2, meletakkan dua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Kedua tangan itu diletakkan di bawah dada, di bawah ini dada, ini pusat, di tengah-tengahnya sini. Seperti ini kemarin, sebegini. Ini yang 2 ini megang ke sini, baru yang 2 ini di sini. Ini lurus sama sini. Jadi ini di tengah. Jadi dia otomatis ini agak ke kiri sedikit, di bawah susu yang kanan. Nah, jadi ke sini dia larinya. Bukan gini, bukan. Ini di tengah lah. Yang kirinya itu di tengah. Ini kan yang diambil sininya nih, koknya. Apa ukel-ukel kata orang Jawa. Ini dilawan ukel-ukel apa namanya? Pergelangan yang sebelah kanan. Nah, pergelangan melawan tak lurus. Sudah di tengah, maka jadi yang ini otomatis di bawah sebelah kiri, agak ke kiri jadinya. Bukan gini, bukan. Gini ya. Nah, di atas pusat, di bawah dada. Jangan di dada macam ini. Jangan pula di bawah pusat. Ada aja orang macam itu. Kalau menurut pendapat dalam kitab ini, sunnahnya di atas pusat, di bawah dada gitu. 3, memandang kepada tempat sujud. Nah, tempat sujud itu dipandang. Jangan melihat ke langit, melirik ke kanan, ke kiri, jangan. Tapi tempat sujud. Jangan pula membacai merek sarung kawan. Keliling mata tuh, gajah duduk. Nah, Pak Haji ini gajah duduk katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Memandang ke tempat sujud untuk membantu supaya khusyuk. 4, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram.
Apa bacaan doa iftitah setelah takbiratul ihram? Allahu akbar, break sebentar, baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu doa iftitah. Dari Allahu akbar doa iftitah itu bukan kabira tapi Allahu akbar kabira. Harus ada break tuh antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Breaknya minimal subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Gitu. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Jangan. Ada break kadar subhanallah. Itu sunnahnya. 5. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap hendak membaca Fatihah. Tapi tidak kuat. Cukup kita saja yang dengar. Tapi antara doa iftitah dan Fatihah tuh harus ada pemisah juga. Artinya apa ya? Waqaf kadar subhanallah. Jangan pula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak juga, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Terus dia dengan doa iftitah pun harus ada pemisah. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan wa ana minal muslimin. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan. Makruh itu. Jadi harus ada pemisah tuh, pemisah. Waqaf kadar subhanallah. Jadi seperti setelah waladhdallin ada pemisah karena imam baca Rabbi firli kalau kita makmum. Baru amin. Habis amin ada pemisah ke ayat. Habis selesai ayat ada pemisah mau rukuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Gitu. Jangan langsung wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, jangan. Ada break tuh. Kadar membaca subhanallah lamanya itu. Itu sunnah hukumnya. Kalau tidak macam itu macam mana? Salah sembahyangnya, tapi makruh macam itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Break sebentar. Paham ya? Salat menjadi imam maupun salat sendiri. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau baca Fatihah ta'awudz. Pada rakaat pertama itu sungguh sangat ditekankan. Rakaat kedua dan seterusnya juga tetap disunahkan. Tapi rakaat pertama Fatihah ayat pada rakaat pertama itu sangat ditekankan membaca ta'awudz. 6 membaca amin sehabis Fatihah itu sunnah juga. Amin. Jangan dipanjang-panjangkan. Yang sedang bareng dengan imam usahakan. Yang kuat, yang keras, yang kompak. Karena amin itu apa artinya apa? Istajib lana. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu artinya amin tuh. Jadi harus yang jelas, yang kompak, semangat bareng dengan imam. Amin itu. Yang semangat kan? Amin. Ada semangat, sudahlah orangnya cuma 5 jamaah. Aduh, amin katanya. Yang kuat, amin. Macam orang kenduri itu, hidangan sudah aroma sudah sampai ke ruang tamu, masa ada amin tuh, amin. Doanya panjang pula tuh, amin, 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 amin. Maksudnya jangan panjang-panjang nih, hidangan sudah selesai. Doanya panjang banget, hidangan sudah dari tadi sudah menunggu. Amin. Yang tegas ketika membaca amin, usahakan bareng dengan imam. 7. Membaca surah bagi imam atau sendirian pada 2 rakaat permulaan pada semua sholat. Kalau sholatnya yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi rakaat pertama dan kedua disunahkan membaca surah. Rakaat yang ketiga atau rakaat keempat tidak disunahkan lagi. 8. Nyaring. Resikonya masih dekat jalan besar. Nyaring pada sembahyang maghrib, isya dan subuh pada 2 rakaat yang permulaan.
nyaring tuh banter, kuat bacaannya tuh, jelas. Tapi pada sholat zuhur dan asar tidak boleh kuat, namanya sir. Nyaring tuh jahar namanya. Itu maghrib, subuh, isya. 9. Perlahan pada sembahyang zuhur dan asar, tidak boleh kuat. 10. Diam pada 6 tempat. Nah, ini sudah saya terangkan di depan tadi. Diam, waqaf, diam, berhenti, break pada 6 tempat sekadar membaca subhanallah. Lamanya tuh subhanallah. Kira-kira berapa detik tuh? 3 detik lah. Tek 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 gitu. Di mana tuh kita break, diam, sekadar membaca subhanallah lamanya? Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Nah, gitu. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Tapi jangan. Ada break, ada diam di situ, berhenti, wakaf. Antaranya dan doa iftitah, antaranya dan a'udzubillah wa ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu. Antaranya dan Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Antaranya dan amin, waladhdallin, amin itu makmum. Kalau imam waladhdallin, rabbighfirli, serang sama makmum bareng, amin. Antaranya dan surah selesai, amin, diam dulu. Lalu bismillahirrahmanirrahim, suratan. Surah antaranya dan rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, gitu. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jangan. Gitu. Paham lah ya? Ada break, apa diam bahasa di dalam kitab ini, diam. Kadar subhanallah lamanya. 11. Membaca tasbih rukuk 3 kali dan menghantarkan 2 telapak tangan kepada lutut ketika rukuk. Nah, diletakkan di lutut ke bawah ini, dipegang lututnya, set gitu. Jangan cuma nempel gitu aja, jangan miring, tapi lurus macam ini. Ketika rukuk tadi, tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, itu sunnahnya. Minimal satu kali, tapi disunahkan 3 kali. 12. Membaca doa i'tidal sekali. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tuh 1 kali. 13. Minimal Rabbana lakal hamdu, minimal. Yang sempurna tadi sampai min syai'in ba'd. 13. Membaca doa kunut pada i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh. Itu sunnah muakkadah. 14. Membaca tasbih sujud 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, minimal 1 kali. 15. Membaca doa duduk antara 2 sujud sekali, rabbighfirli warhamni wajburni ila akhirih. 16. Duduk iftiras padanya dan tiap-tiap duduk istirahat dan tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Duduk yang kaki kiri diduduki, kaki kanan menekan, itu namanya duduk iftiras ketika tasyahud awal atau ketika bangun dari rakaat pertama atau rakaat ketiga, itu disunahkan duduk istirahat namanya. Itu duduknya namanya apa? Iftiras, artinya kaki dijadikan tempat duduk, dijadikan alas. Iftiras itu menjadikan tempat duduk kaki nih, yang kiri diduduki, yang kanan menekan. Kalau tahiyat akhir atau pada rakaat akhir, tasyahud akhir, sunnahnya duduknya tawarruk. Jadi tawarruk itu artinya tidak ada belapik, kaki itu tidak melapisi
bokong kita, tapi bokong langsung ke tempat ini, ke lantai ini, sementara kaki kiri tadi keluar dari arah bawah kaki kanan. Itu sunnah. Kalau orangnya tidak minal lamakin. Nah, kalau minal lamakin itu payah tawarruk tuh, bisa tergugur tuh. Ya tak? Minal gendutin ya tak? Itu payah Pak Haji. Badan besar macam itu bisa tergugur tuh. Nah, itu tidak apa-apa lah, ini kan sunnah aja. Bolehlah dia gini rakaat terakhir tadi. Tuh kalau gini bisa tergugur tuh. Badan ganal. Minal gendutin masalahnya kan. Tapi di sini tidak ada nih standar semua nih kayak sehat ini ya. Nah, itu bolehlah karena itu hukumnya hanya sunnah. Bagi kita yang sehat, badan itu tak terlalu berat, sehat, duduklah tawarruk ketika rakaat terakhir, yaitu kaki kiri keluar dengan di bawah kaki kanan. 17 membaca tasyahud awal, itu sunnah juga hukumnya. Pada rakaat kedua tuh at-tahiyyatul, itu hanya sampai sholawat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung berdiri tuh. Jangan ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Makruh tuh. Pada tasyahud awal dia hanya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada sebagian yang nggak pakai sayyidina, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad aja, ada yang ditambahin nggak apa-apa, nggak ditambahin ya malah bagus juga nggak apa-apa, bebas lah. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung berdiri, jangan wa ala ali, jangan. Pada rakaat kedua tuh tasyahud awal, makruh hukumnya tuh menambahi wa ala ali. Nanti ketika dia tahiyat akhir baru itu disunahkan ditambahi. 18 membaca doa di tasyahud akhir. Itu termasuk doa di tasyahud akhir itu makruh tuh ditinggalkan tuh. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, itu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu sunnah dibaca setelah selesai innaka hamidum majid. Itu doa itu sunnah aja dibaca, tapi kalau bisa jangan ditinggal. Karena doa itu sangat mantap, doa itu luar biasa sudah di dalam doa itu. Terus nomor 19 menghantarkan tangan pada lutut ketika duduk tasyahud serta menggenggamkan kanannya selain daripada telunjuknya. Nih genggam nih macam ini, genggam. Ada yang macam ini genggam tuh. Ini ada yang macam ini. Selain daripada telunjuk diletakkan di atas lutut atau di atas paha nih. Jangan melewati lutut. Di awang-awang meletakkan, nah, macam ini. Orang di sini, dia di sini, di awang-awang, macam ini. Sini, boleh macam ini, boleh macam ini. Yang lain digenggam, boleh gini. Di bawah nih, jempolnya di bawah sini, boleh macam ini. Ada dua tuh, macam-macam lah, banyak lah tuh aturan. Kan biasa tuh dalam kitab tuh yang kita sering terangkan tuh yang macam ini atau yang macam ini. Dikumpulkan kecuali telunjuk. Itu sunnah saja macam itu. Dan mengangkatnya pada ketika mengucap illallah. Tuh mengangkatnya tuh. Kan begini nih, turun masih turun macam ini. Turun di bawah nih. Atau macam ini. Ngangkatnya kapan? Asyhadu an la ilaha illallah. Pas illah itu naik itu. Illallah. Habis itu turun lagi. Jangan macam itu terus. Ada apa nih kata kawan nih? Naik terus, naik mentang-mentang hujan seharian nih kata kawan. Naik terus. Sinyal kuat nih yang nampaknya. Jadi naik itu ketika illallah, habis itu biasalah standar macam ini. Jangan macam ini. Apalagi digoyang-goyangkan. Kasus nih dah. Mama main pula dah. Ya jangan.
makruh hukumnya menggoyang-goyang, bermain-main itu ya, bergoyang-goyang. Karena tidak batal sembahyangnya, karena ini bukan gerakan yang sakilah, bukan gerakan yang berat, gerakan ringan aja. Macam kita ada gatal sini tuh kan, bergerakannya tuh caranya tuh kan satu nih. Nah ini bergerak ini mau berapa kali pun nggak ada apa-apa nih. Tapi kalau itu batal tuh, 3 kali lebih batal kalau cuma. Tapi satu, jadi satu aja gerakan. Nah ini banyak, ada apa-apa nih. Gatal main di sini. Tapi jangan pula batal lah tuh kalau bergerak macam ini, bergerak-gerak nih. Gerakan seluruh tangan nih. Yad ini, tangan ini. Zira'nya ini. Kalau jari ini enggak membatalkan gerakan jari. Karena dihitung gerakan khafif namanya, gerakan ringan. Jadi kalau gatal boleh. Maka ya gini-gini itu tidak membatalkan, cuman itu bermain-main nanti dihukumi makruh minimal itu. Karena tidak ada aturan dalam ilmu fikih, dalam kitab-kitabnya mazhab Syafi'i itu nggak ada aturan harus menggerak-gerakkan tangan. Tapi ada juga tuh yang menggerakkan tahu aku nih ilmunya dari mana tuh, kajiannya itu dari mana tuh, kitab apa tuh kok gerak-gerakan. Aku tidak tahu tuh. Kalau bisa jangan macam itu. Naik illallah, habis itu biasa turun. Sunnahnya ketika mengucapkan illallah. 21 khusyuk, yaitu hadir hati dengan memikirkan apa yang dibaca serta tetap segala anggota. Anggota itu tetap, jangan banyak bergerak. Jadi betul-betul rileks gerakan itu. Jangan ditahan, dibungkuk-bungkukkan, jangan juga. Awak masih anom lagi dibungkuk-bungkukkan. Biasa aja, standar rileks. Jangan banyak bergerak, yang khusyuk itu yang tenang, merasa hadir hati, merasa di hadapan Allah. Kalau kita tak bisa melihat Allah, memang kita tak bisa melihat Allah di dunia ini, maka kita berkeyakinan, beriktikad bahwa kita sedang disaksikan oleh Allah. Jadi ada malunya tuh. Ada malunya, nak melirik-lirik itu malu. Kita ini disaksikan oleh Allah. Kita bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ini sembahyang. Maka kita harus betul-betul menghayati. Lebih-lebih kita memahami makna daripada yang kita baca. Mulai dari doa iftitah, Fatihah, ayat-ayat Qur'annya itu, sujud, rukuk, semua doa tasyahud. Kalau bisa kita hafal tuh, kemudian tahu pula maknanya. Jadi kita sibuk dengan makna-makna yang terkandung itu. Itu bisa khusyuk kalau itu. Insya Allah bisa khusyuk. Ya minimal khusyuk dalam level kita, yaitu level tidak mikirkan yang lain. Tapi kalau kita tak paham, apalagi tak lancar, tak apa, itu pikiran bisa melayau tuh, bisa ngalamun. Sembahyang tuh bisa sambil ngalamun. Akhirnya bobot sembahyang itu menjadi berkurang. Karena sembahyang cuman ritual zohir, batinnya kacau. Orangnya di masjid, batinnya di rumah, ya hatinya di rumah. Karena tidak ada, konsentrasinya hilang, nggak fokus, nggak khusyuk. Maka harus kita latih supaya betul-betul khusyuk betul. Ya dilatih, walaupun tidak bisa, tapi tetap harus berusaha menghadirkan hati, merasa sedang di hadapan Allah. Di antara caranya tuh tak tahu arti makna dari yang kita baca. Nanti lama-lama tuh kita akhirnya sibuk dengan memahami makna-makna yang kita baca itu. Dan biasanya orang ini kalau sudah tak khusyuk sembahyang, artinya hadir, hatinya tak ada hadir, melayau pikiran, itu biasanya tuh yang sering terjadi, barang hilang tuh ketemunya waktu sembahyang. Tuh rokok tuh bisa ketemu tuh. Tadi nyanyi rokok mana rokok, akhirnya nukar lagi rokok. Sekali pas sembahyang baru ingat di atas lemari tadi tuh. Nah, kunci motor hilang. Ketemunya pas itu karena sembahyangnya tak khusyuk. Jadi diganggu setan. Sehingga diingatkan dengan duniawi itu. Padahal sedang menghadap Allah, tapi ingatnya kepada dunia. Itu bukti bahwa sembahyang itu kacau. Kenapa kita tuh habis sembahyang disuruh baca istighfar? Jangan langsung bangkit dari tempat duduk. Minimal astagfirullahaladzim 3 kali. Kenapa? Kita mengakui banyak kekurangan di dalam sembahyang kita. Jadi imbas sembahyang tuh minimal istighfar tuh. Jangan langsung assalamualaikum, langsung berdiri. Nah, jangan. Minimal istighfar, ayat kursi. Kalau tidak bisa lama berdoa. Nah, baru
Syukur-syukur bisa wirid-wirid yang panjang itu dibaca. Nah, itu lebih mantap lagi. Maka dulu ada, kalau tidak salah itu Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pernah didatangi seorang wanita. Wanita ini kehilangan emas, entah gelang, entah cincin, hilang. Lalu Imam Abu Hanifah, seorang ulama ahli fikih, ditanya, "Wahai Imam, bagaimana nih Syekh? Saya ini kehilangan emas." Perempuan kehilangan emas itu kan pasti bingung kan? Jadi saya ini minta tolong di mana lah bisa menerawang nih emas aku yang hilang di mana? Kata Imam Abu Hanifah, aku ini ulama fikih. Jadi masalah perdukunannya kada paham. Masalah mencari barang hilang itu tak tahu aku, kata Imam Abu Hanifah. Karena beliau ini ulama kiai, jadi tak bisa menerawang barang hilang. Itu tak bisa lah. Tak ada ngaji ilmu itu kan. Kata Imam Abu Hanifah, sembahyang 2 rakaat. Biasanya orang nih kalau sembahyang barang hilang ketemu. Menurut pendapat Imam Hanifah tuh dari dulu ternyata tuh. Akhirnya karena disuruh ini sembahyang. Ya kiai namanya ulama ya nyuruh orang itu ya sembahyang hajat lah. Yaitu hajatnya supaya barang yang hilang ketemu. Ini niatnya sembahyang hajat supaya barang yang hilang ketemu. Salat sunat 2 rakaat sembahyang hajat. Ini ayatnya yang dibaca, habis ini berdoa, baca doa ini. Baliklah dia sembahyang. Di tengah sembahyang tuh ingat ya. Orang biasa tak khusyuk kan sembahyang. Sembahyang ingat, rupanya bukan dicuri orang, hilang salah mandak cuman. Salah meletakkan, lupa meletakkan. Nah, coba-cobalah sampean kalau ada apa-apa hilang, sembahyang lah, mudah-mudahan lah. Bisa ketemu tuh. Berarti memang level kita tuh belum khusyuk tuh. Bila sembahyang aja masih tak ingat barang hilang. Kalau sembahyang masih tak ingat barang hilang. Jadi dilatih. Jadi macam mana caranya tuh? Ya belilah apa itu? Banyak kan terjemahan itu kan banyak tuh. Tentang apa itu tata cara sembahyang itu kan ada tuh. Jadi Fatihah itu apa maknanya tuh? Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin itu apa maknanya? Sampai qul huwallahu ahad apa maknanya? Subhana rabbiyal azimi apa maknanya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa ma inna sholati wa nusuki itu apa maknanya? Kalau kita tahu nanti kita sibuk dengan makna itu. Jadi tak teringat lagi. Nanti terlatih lama-lama tuh kita ya fokus betul-betul serius. Bahkan tak mikirkan orang lagi. Apakah dipandang orang kah, dilihat orang kah, dinilai orang. Tidak ada urusan dengan orang, ini urusannya dengan Allah. Tapi kalau tak ada sibuk dengan makna minimal tadi itu, atau tidak sibuk dengan merasa hadir hati dengan Allah, bahayanya apa? Bahayanya sembahyang tuh yang teringat orang di sekitar. Nanti buktinya di sini nih. Buktinya kalau sembahyang banyak orang, mantap sembahyangnya, bisa berlambat sembahyang. Tapi kalau sudah di rumah sembahyang tuh cepat dia. Tidak ada semangat kalau di rumah. Tapi kalau di masjid semangat. Kenapa? Banyak orang. Ini nih rusaknya di situ tuh. Jadi sembahyang tuh semangat karena ada orang. Kalau di rumah jangankan bersongkok, kaos oblong cuman kalau di rumah sembahyang. Karena ada orang. Jadi sembahyang tuh cuman mikirkan ke orang. Tapi kalau masjid gamis, baju yang mantap, sarung yang mahal. Kalau di rumah sarung yang 2 hari dipakai itu dipakailah sembahyang di kamar. Dada maitihi bang katanya, dada yang melihat lah. Hati itu berpendapat karena dada ini rusak namanya. Ada perbedaan antara ketika sendiri dan ketika banyak orang. Berarti perbedaan ini ada kerusakan, berarti ada konslet kabel di dalamnya. Ngapa berbeda ketika banyak orang dan ketika sendiri? Pasti ada masalah di situ. Ada konslet. Ya minimal konsletnya adalah dia itu ingin dilihat orang sembahyangnya. Nah, berarti konslet tak? Itu karena dia tidak pernah berusaha untuk merasa hadir hati ketika sembahyang itu, baik di masjid maupun di rumah. Yang terutama itu adalah merasa berada di hadapan Allah, merasa hadir hati dengan Allah, sibuk hatinya dengan makna-makna yang terkandung di dalam sembahyang. Nah, ini sembahyangnya orang yang seperti ini berbobot sembahyang. Beda dengan orang yang asal-asalan, minta maaf itu. Sehingga kalau orang sudah tidak lagi mementingkan hal-hal yang vital di dalam sembahyang itu, sehingga muncullah orang-orang yang asal sembahyang.
Bahayanya tuh lama-lama asal yang penting kan sembahyang. Bahayanya nanti tuh, kemudian kalau sudah yang penting sembahyang tuh, akhirnya ya pakaian untuk kemana aja bisa dipakai untuk sembahyang. Pendapat dia macam itulah. Akhirnya kita lihat, minta maaf ya. Minta maaf kalau ada yang mungkin cocok dengan omongan saya ini, saya tidak niat menyinggung ini. Sehingga muncullah orang-orang, generasi-generasi yang ketika sembahyang tuh dengan pakaian-pakaian ketika dia jalan-jalan. Ya, sembahyang pakai celana training, pakai baju umpamanya apalah, baju bola apa baju badminton lah, apa Lining, apa Yonex, apa Real Madrid, apa PSG, apa Barcelona, itu dipakai untuk sembahyang. Padahal itu kan biasanya dipakai untuk ke lapangan minton kan, Lining, Yonex untuk ke lapangan minton enggak tuh. Real Madrid, Barca, PSG itu kan untuk di lapangan bola dah tuh. Baju olahraga itu kan untuk maraton. Akhirnya masuk tuh ke masjid tuh untuk sembahyang. Karena dia punya pendapat yang penting sembahyang. Dia lupa sembahyang tuh menghadap siapa. Padahal kalau upacara bendera itu harus pakai baju dinas tuh. Yang guru SD bajunya PGRI tuh. Ya kan? Yang PNS ya bajunya warnanya itu harus seragam. Identitas, kesopanan di hadapan pemimpin. Menghormati. Tapi kenapa di hadapan Allah tidak lagi bicara tentang hormat, bicara tentang kesopanan? Gimana tuh? Itu karena dia meremehkan esensi hal yang vital di dalam sembahyang, yaitu menghadap Allah Sang Maha Pencipta. Tapi bila orang sudah merasuk makna sembahyang di dalam hatinya, dia malu tuh sembahyang tak bersongkok tuh malu. Menghadap Allah masalahnya. Malu tuh. Bahkan harus pakai besarung nih. Lapis, harus pakai baju nih. Harus pokoknya baru wangi-wangian nih kayak gitu. Bila perlu bawa sorban, bawa sejadah nih, karena mau menghadap Allah. Di masjid itu tak ada sejadahnya tuh, umpamanya. Jadi pokoknya ini mau menghadap Allah ini masalahnya bro. Jadi dia persiapkan nih. Jadi karena udah mulai paham deh. Kalau nggak paham, basing lah, di emper pun tak apa-apa. Yang penting sembahyang. Aduh, lama-lama meremehkan. Dah pakai songkok. Tapi ya memang betul. Ya alhamdulillah lah masih sembah. Dan sayangnya dia tidak memahami makna dari sembahyang sehingga meremehkan. Maka hendaknya kita jangan begitu. Apalagi hari Jumat tuh, seminggu sekali hari Jumat, usahakan hari Jumat tuh baju putih lah. Baju putih lengan panjang, ya kan? Yang rapi, wangi-wangian, bawa duit nanti masukkan ke, pokoknya spesial seminggu sekali cuman. Harus betul-betul pakai wewangian. Hari Jumat itu dalam hadis-hadis banyak diterangkan, bahkan Bilal itu sering menyampaikan anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulunya, pemimpinnya hari. Maka dalam sebuah sejarah diceritakan Al-Habib Ali Kuitang itu ketika didatangi Bung Karno, kapan nih proklamasi ini, kapan nih waktu yang tepat nih? Habib Ali mengatakan hari Jumat. Karena hari paling bagus adalah hari Jumat. Makanya Wakilah itu katanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu kan hari Jumat di bulan Ramadan. Karena dipilih hari yang paling terbaik tuh, hari Jumat. Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Wa'idul muslimin wa anis salafis soleh wal fuqara wal masakin. Hari Jumat itu adalah hari raya, hari lebaran, hari rayanya orang-orang muslim dan hari rayanya orang-orang yang ulama-ulama salaf. Maka dalam kitab Tambihul Tambihul Mukhtarin ditegaskan bahwa ulama-ulama salaf pada kurun-kurun awal yang diantara para tabi'in itu, kalau hari Jumat tuh dia tak ada bekerja, libur ya, mandi wewangian, masak enak, itu ulama-ulama dulu. Maka di pesantren, kenapa pesantren itu rata-rata hari Jumat libur. Bukan hari Minggu liburnya, hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat Sayyidul Ayyam, Wa'idul Muslimin, hari rayanya orang Islam dan hari rayanya ulama salaf. Maka hari Jumat ya para ustadz kiai-kiai itu libur, di pesantren itu libur hari Jumat. Karena memuliakan hari Jumat, memperbanyak sholawat, bersedekah hari Jumat itu, masak yang enak, memakai wewangian, mandi di hari Jumat itu disunahkan. Maka janganlah sudah hari Jumat seminggu sekali Jumatan asal-asalan, tapi yang masih alhamdulillah Jumatan. Cuman kalau bisa nih ditingkatkan itu, ya, supaya hidup tuh syiar Islam itu hidup. Kalau di pondok itu diwajibkan, santri itu diwajibkan sholat Jumat memakai baju
di pesantren. Kalau di siswa ujung tidak mungkin lah, diwajibkan nih. Wah, tidak mungkin ya. Absen nih, denda yang nggak pakai baju putih, tidak mungkin lah ya. Masalahnya ini orang banyak nih, orang beraneka ragam nih, ya kan? Jadi ya kita lah berusaha memberi contoh supaya nular tuh. Kita tradisikan dalam diri kita, di keluarga kita lah minimal kita latih. Anak-anak kita latih. Kalau Jumatan kita latih baju putih. Syukur-syukur pakai sarung putih pula. Syukur-syukur pakai songkok serba putih. Karena warna putih adalah warna kesukaan atau yang paling dicintai Rasulullah. Dalam kitab Hidayatus Salikin ditegaskan, sesungguhnya surga itu berwarna putih. Maka warna yang paling disukai oleh Rasulullah adalah warna putih. Minimal hari Jumat. Syukur-syukur merembet terus tuh tiap sembahyang. Bila sembahyang baju putih. Syukur-syukur macam itu. Supaya bisa ini sembahyang menghadap Allah. Oh ini mau kondangan. Oh ini mau ke kantor. Kan ada tuh atributnya. Oh ini mau ke tempat olah. Ini mau ke kebun. Kan ada tuh. Seragamnya kan masing-masing nih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga adab, karena di atas ilmu itu ada yang namanya adab. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang ya. Tapi nggak melenceng dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya. Kami dari panitia pembangunan masjid, kan ada masyarakat yang berwakaf namanya semen. Pada saat kami mempergunakan semen sudah banyak. Jadi orang lewat semen kami putarkan ke besi umpamanya. Itu macam boleh atau tidak? Ya. Soalnya kan dia orang bawa semen kan? Ya. Tahu-tahunya besi nggak ada. Ya. Nah, jadi kelebihannya itu kami putarkan ke besi. Itu Ya. bisa nggak? Secara hukum asal sebenarnya barang wakaf itu tidak boleh diganti atau dijual lagi, itu sebenarnya tidak boleh secara kesepakatan hukum asal. Dalam bab wakaf itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ada ulama yang memperbolehkan kalau kemaslahatannya masih kembali kepada masjid. Sebenarnya kalau kita dan tukar dengan besi, semen itu bisa keras Dan bisa tak terpakai kan gitu. Yeah. Nah, makanya ada yang memperbolehkan menggunakan itu dialihkan ke lain, tapi kemaslahatan kembali lagi ke masjid. Artinya kan kalau semen itu kita tukarkan ke besi, besi itu kan ujungnya ke masjid juga. Jadi manfaat tetap ada dan barang itu tidak hilang. Maka kita sepertinya saya setuju tuh, tidak apa-apa itu. Karena memang ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Yang penting maslahat kembali ke masjid lagi. Tapi kalau maslahat tidak kembali tidak boleh. Iya, saya kira itu ya. Sebab bahayanya kan ada muncul bahaya adalah pada akhirnya bisa tak terpakai. Jadi supaya tidak terpakai kita alihkan diganti ke besi. Jadi manfaat semen berpindah ke besi. Jadi saya kira tidak apa-apa. Dan saya mendukung. Ada ulama yang memperbolehkan. Yang penting maslahat tetap kembali kepada masjid. Saya kira itu. Sudah ya. Yang akan datang segala dan sunnah yang sesudahnya itu setengahnya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma an'ishna wajburna wahdina lis-solihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi lis-solihiha wa la yusrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.